Di suatu ketika, ada sebuah dusun kecil yang terletak di pelosok kota di Jawa Tengah. Dusun yang belum banyak tersentuh benda-benda era modern, seperti di zaman sekarang. Lingkungan dan alam yang masih asri, pepohonan rimbun yang tumbuh subur di setiap sisi jalan, jalanan yang masih tanah dan bebatuan, dengan rumput-rumput liar menutupi sebagiannya. Udara sejuk yang bercampur aroma bunga-bunga yang tumbuh di sekeliling perumahan. Di kala waktu sebelum fajar terbit, banyak orang tua yang masih menyempatkan waktunya berjalan menuju masjid kecil untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah itu, seorang wanita yang bernama Ibu Bariah segera bergegas untuk menyiram kebun sayuran yang tak jauh dari rumahnya, sebelum akhirnya ia memasak untuk sarapan pagi. Suara-suara ayam berkokok menyambut matahari yang mulai muncul dari balik bukit. Tak jarang rumah-rumah di dusun ini yang masih terbuat dari kayu dan bambu, dengan atap genteng yang sudah hampir menguning akibat termakan usia. Penduduknya tidak banyak, sekitar 80 kepala keluarga, yang sebagian besar mencari nafkah sebagai petani atau kuli bangunan. Pada pagi itu, anak-anak desa sedang bermain lompat tali di halaman rumah Pak Nur Salim. Pak Wato, seorang pria yang sudah berusia 50 tahun, sedang berjalan sesembari tersenyum ramah pada orang-orang di sekitar, dengan membawa cangkul kecil untuk memeriksa saluran PDAM di daerahnya, yang sudah menjadi bagian dari pekerjaannya sehari-hari. Semua terlihat normal dan biasa saja, orang-orang saling menyapa dengan ramah, dan warga-warga yang akan memulai aktivitas, masing-masing sibuk menyiapkan peralatannya di emper, atau di belakang rumahnya. Suara hewan-hewan ternak mengiringi aktivitas pagi. Ibu Bariah mempunyai seorang anak perempuan yang sudah beranjak dewasa, ia bernama Novi, yang baru saja lulus sekolah menengah atas dan membantu ibunya di rumah. Pada di siang hari, sesuai adat istiadat yang turun-temurun dari zaman nenek moyang, mereka bersama beberapa wanita dusun berkumpul di halaman rumah Pak Sarno untuk mengupas kelapa dan mempersiapkan segala kebutuhannya yang kini telah merencanakan acara hajatan yang akan diadakan beberapa hari yang akan datang. Suara tawa dan candaan mereka memenuhi udara, sementara angin bertiup lembut menyapu dedaunan kering yang jatuh berserakan di halaman rumah. Di sore hari menjelang waktu maghrib, setiap rumah-rumah kecil tua menyala dengan lampu bohlam kuning yang bercahaya sedikit remang. Anak-anak kecil berlarian menuju masjid. Setelah itu mereka mengaji di rumah Pak Jamal. Di waktu 7:30 mereka bergegas pulang menuju rumah, dengan penuh candaan dan tertawa riang. Keluarga sederhana berkumpul untuk makan malam bersama, bercerita tentang aktivitas harian sesaat di ladang, dan anak-anak diajari cerita rakyat oleh orang tua mereka. Semuanya terasa harmonis dan penuh kedamaian, seperti kehidupan pedesaan pada umumnya. Hanya saja, ada beberapa orang tua yang sering mengingatkan anak-anaknya agar tidak keluar rumah setelah melebihi jam 10 malam, dengan alasan takut dibawa kuntilanak yang sedang berkeliaran. Pada di suatu malam, tepat pukul 10:30, ada suara yang aneh terdengar dari arah hutan di seberang sungai besar yang berada di ujung desa. Seperti tangisan anak kecil yang menyakitkan, tapi juga bercampur dengan suara gemerisik dedaunan yang saling bergesekan seolah terhembus angin kencang. Tak lama setelah itu, cuaca berubah mendung, dan mulailah turun hujan gerimis. Di beberapa dusun mulai mati lampu secara tiba-tiba. Hal seperti itu sudah sering terjadi meskipun listrik di desa tidak pernah mengalami gangguan. Di rumah Ibu Bariah, Novi yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya, dengan penerangan senter di ponselnya terkejut mendengar suara tangisan yang seolah semakin mendekat. Sementara Ibu Bariah langsung mengambil kemenyan, lalu membakarnya dan mulai membacakan doa, yang katanya mampu mengusir makhluk-makhluk gaib. Namun suara tangisan itu tak kunjung hilang, justru semakin dekat. Lalu tiba-tiba terdengar seperti ada yang mengetuk pintu rumah mereka dengan lembut tapi terus-menerus. Tanpa ada suara salam atau memanggil-manggil nama, hanya suara tangisan anak kecil yang terdengar, seolah sedang mengelilingi dusun itu. Di bagian lain desa,
Pak Burhan yang sedang duduk santai di teras, tanpa sengaja melihat bayangan wanita berambut panjang, yang menutupi sebagian wajahnya dengan rupa yang sangat menyeramkan. Berjalan pelan di depan rumahnya sembari menangis dan berkata lirih, Tolong aku kedinginan. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang terlihat begitu jelas, hanya bentuk hitam yang kemudian perlahan melayang ke udara lalu pergi begitu saja. Dan ada beberapa anak yang masih bermain di luar rumah. Ada salah satu dari mereka melihat bayangan sesosok anak kecil mendekati mereka, seolah ingin ikut bermain. Dengan ekspresi sedih, wajah yang terlihat pucat dan tali pusar yang belum terputus. Seketika anak-anak berteriak menangis ketakutan dan berlari ke dalam rumah masing-masing. Sejak malam itu, teror misterius tidak berhenti. Setiap malam setelah melewati jam 10, suara tangisan kembali terdengar dari kejauhan, dan listrik mulai padam menyeluruh dari dusun ke dusun lain. Orang-orang mulai merasa khawatir, lalu menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Kalau listrik tiba-tiba mati begini, tandanya akan datang sesuatu yang menakutkan. Tak jarang warga yang melihat bayangan wanita misterius itu saat melewati pelataran mereka. Dan tak jarang juga warga-warga yang mendengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Semenjak kejadian itu, kini suasana dusun menjadi sangat hening dan sunyi ketika malam tiba. Keesokan harinya, warga mulai menceritakan hal-hal yang terjadi di dusunnya dengan warga lain, yang ternyata hal misterius itu terjadi di seluruh desa sekitar. Kini mereka semua mulai merasa penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu. Kini seorang warga yang bernama Pak Wato dan Suyono diam-diam mulai memberanikan diri. John, aku benar-benar ngerasa penasaran dengan hutan itu. Ada apa sebenarnya di sana? Apa kita lihat saja situasi di sana? Ya sudah, besok pagi kita berangkat. Dengan perasaan yang sangat penasaran, mereka menuju hutan yang berada di ujung dusun untuk mengecek sumber suara misterius itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana. Namun, selang beberapa waktu mereka tak kunjung kembali. Warga yang mengetahui hal itu semakin dibuat bingung kemana sebenarnya mereka pergi dan di mana mereka menghilang. Menurut informasi yang warga dapatkan dari keluarganya, Pak Wato dan Suyono sempat bilang akan menuju hutan itu dengan tujuan ingin membongkar rasa penasarannya dan mencari tahu asal-muasal suara tangisan misterius yang berasal dari hutan itu. Hari demi hari terus berjalan, tapi mereka hingga kini belum juga pulang. Orang-orang di sekitar merasa iba dan kasihan, melihat keluarganya yang setiap hari hanya menangis dan terus berharap agar mereka cepat pulang. Warga pun berkumpul dan memutuskan pergi ke hutan itu untuk mencari dua orang yang hilang, dengan perasaan khawatir akan terjadi hal yang tak diinginkan. Beberapa hari kini telah dilalui, namun mereka tak kunjung ditemukan. Kekhawatiran mulai menyelimuti seluruh desa. Orang-orang semakin tidak berani keluar rumah. Setelah malam tiba, aktivitas harian mulai terganggu, dan suasana yang dulu ramah menjadi sunyi dan penuh ketakutan. Beberapa keluarga bahkan berencana untuk pergi dari dusunnya dan menginap di rumah saudaranya sementara waktu, sampai keadaan di dusunnya kembali ke sedia kala. Kini 2 minggu telah terlewati. Akhirnya Pak Wato dan Suyono ditemukan beberapa warga di semak-semak pinggiran sungai besar, dengan keadaan linglung dan wajah pucat, juga ekspresi yang seolah-olah sangat ketakutan. Setelah mereka dibawa pulang ke rumahnya, mereka tidak mampu berbicara selama beberapa jam. Ketika akhirnya ia bisa berbicara, dia hanya bisa mengatakan satu kalimat. Dia mencari seseorang di dusun ini. Orang-orang yang menyaksikan perkataan itu pun dibuat terkejut dan bertanya-tanya. Dia siapa yang ia maksud? Dan siapa yang ia cari? Pak Wato hanya terdiam. Kini ia tak lagi bisa berkata banyak. Ia hanya menoleh kanan kiri dengan tatapan yang sangat cemas, seolah akan ada sesuatu yang mendatanginya. Setelah beberapa minggu berlalu, teror tak berhenti sampai di situ. Bayangan misterius itu masih saja menghantui orang-orang. Novi yang penasaran, kini mulai mencari tahu dengan logika. Novi mengajak beberapa teman satu kampusnya. Mereka mulai bertanya kepada orang-orang tua di dusun itu mengenai sejarah di desanya. Dari cerita Pak Iksan yang akhirnya
mulai mengingat-ingat masa lalu. Dan mulai membuka suara, ternyata sekitar 20 tahun yang lalu. Ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, dan dia tidak tahu dengan siapa ia hamil. Karena dia melakukan hal itu lebih dari satu orang. Karena di dusun ini sangat kental dengan agamanya, warga pun mulai merasa muak dengan wanita itu, yang seolah-olah telah mencemarkan nama baik dusunnya. Wanita itu lalu diusir dari desanya, dan diarahkan untuk tinggal di hutan. Kau adalah wanita murahan, tak pantas kau sebagai manusia. Hanya binatanglah yang rela dihamili oleh siapapun. Sebelum pergi, dia berkata, Suatu saat nanti, anakku yang akan membalas perbuatan kalian. Lalu ia perlahan berjalan menuju hutan di ujung desa, tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Ia berjalan diiringi gerimis rintik-rintik di tengah ladang, dengan jalanan setapak kaki bebatuan dan becek berlumpur, sesembari menangis sesegukan dan menyimpan rasa dendam yang amat dalam. Namun, karena kemarahan penduduk pada saat itu, tak ada seorang pun yang membelanya dan membiarkan ia pergi dalam keadaan hamil tua, tanpa sadar orang-orang kini telah membuat masalah besar dengan wanita itu. Seiring berjalannya waktu, masa-masa kejam itu mulai reda, seolah-olah tak ada sesuatu yang telah terjadi di dusun ini. Setelah mengetahui cerita ini, Novi dan temannya mulai mencari cara untuk bisa bertemu dengan wanita itu, dan meminta maaf atas kejadian di masa lalunya. Tapi di sisi lain, ada salah satu nenek tua yang menambahkan cerita yang ia tahu. Banyak warga yang tidak mengetahui hal yang sebenarnya telah terjadi dengan wanita itu. Di saat wanita itu menyeberangi sungai besar yang berada di pinggiran hutan, ia hanyut terbawa arus dan kemudian tewas. Ia ditemukan beberapa warga dari desa lain. Tapi menurut informasi dari orang-orang di sana, wanita itu ditemukan dalam keadaan sudah melahirkan, namun bayinya tak tahu kini berada di mana. Lalu mereka memutuskan menelusuri pinggiran sungai untuk mencari bayi itu. Tapi sama sekali tak ada tanda-tanda apapun, dan bayi itu pun tak ditemukan. Lalu di mana wanita itu dimakamkan? Ujar Novi. Dia dimakamkan di desa tetangga. Saat malam tiba, di rumah Ibu Bariah kembali, diteror suara ketukan pelan di pintu depan, dengan iringan suara tangisan anak kecil yang biasa ia dengar. Tapi kini Novi tak lagi merasa takut dengan suara itu, karena ia sudah tahu siapa yang sebenarnya ia cari selama ini. Novi pun berkata lirih dalam hati, Iya, besok aku akan menemui ibumu. Mari, ikutlah denganku. Di keesokan harinya, Novi dan teman pun mengajak Pak Iksan yang menjadi sesepuh di dusun itu. Lalu mereka pergi mencari alamat pemakaman wanita itu. Sesampainya mereka tiba di tempat pemakaman umum. Cuaca yang sebelumnya sangat cerah kini berubah mendung dan gelap, tapi tak kunjung turun hujan. Angin berhembus kencang menerjang pepohonan, dan dedaunan peterbangan yang menghalangi pandangan mereka. Tak lama terdengar suara tangisan wanita yang menusuk di telinga. Lalu mereka melihat bayangan wanita itu dengan jelas, dan tak lama ia hilang bebarengan dengan angin yang berhembus lembut. Novi menatap Pak Iksan dengan tanda tanya. Iya benar, dia adalah wanita yang aku maksud dari cerita kemarin. Pak Iksan kini mulai menyadari dengan kesalahan dirinya dan warga di dusun semasa itu. Lalu ia perlahan berjalan mendekati pemakaman wanita itu, dan duduk di samping pemakaman untuk mendoakan almarhumah. Novi dan teman-teman pun ikut menyusul di belakangnya, lalu berdoa bersama. Setelah semuanya selesai, keesokan harinya Novi kembali bertanya dengan sesepuh di dusunnya, di mana keluarga wanita itu tinggal. Pak Iksan pun menjawab dengan perkataan sedikit bingung, karena yang ia tahu, keluarga dia pindah tak tahu kemana, sebelum wanita itu diusir. Sejak saat itu orang-orang di kampung ini, tak ada yang mengetahui di mana mereka tinggal. Tapi Novi tetap terus berusaha mencari informasi mengenai keberadaan keluarga itu. Namun setelah beberapa hari ia lewati, Novi tak kunjung menemukannya. Kini Novi hanya bisa menyerahkan semua keadaan dan semua kesalahan warga di masa lalunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Novi dan teman-temannya kini kembali menemui sesepuh untuk mengadakan acara doa bersama di desanya esok malam, dengan tujuan mendoakan almarhumah wanita itu, supaya bisa tenang di alam sana dan diterima di sisi Allah.
Selain itu juga untuk dusunnya agar tidak lagi mendapatkan gangguan seperti malam-malam sebelumnya. Setelah semua rencana terpenuhi dan berjalan lancar, kini Novi sengaja duduk santai di depan rumahnya saat melebihi jam 10 malam, dengan tujuan mengharap sosok wanita dan anak kecil misterius itu kembali muncul di hadapannya. Tak terasa waktu kini telah berjalan tengah malam, namun sosok itu tak kunjung datang. Kini Novi pun merasa lega. Mungkin mereka sudah tenang di alam sana. Mudah-mudahan malam ini sampai malam-malam yang akan datang, dusun ini bisa kembali tenang tanpa adanya teror yang menakutkan. Cerita pun berakhir dengan kehidupan di dusun yang kembali tenang, harmonis, dan damai. Orang-orang kini kembali ramai lalu lalang di waktu malam tanpa rasa cemas, dan anak kecil berlarian main ke sana kemari tanpa merasa takut. Untuk teman-teman mistis, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kisah-kisah mistis dari saya. Mohon dukungannya untuk channel saya dengan like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat dalam mencari kisah-kisah mistis selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.